Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Alfi? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah. Kabarnya Pak? Baik. Ini menurut jadwal di saya sebagai supervisor, Ya. hari ini adalah untuk rencana observasi. Saya sebagai supervisor akan mensupervisi Bapak nanti dalam pelaksanaan pembelajaran. Siapa? Untuk rencananya Bapak akan di kelas berapa? Rencana saya itu akan di kelas 8F Pak. Oh, iya, terkait materinya bagaimana? Nah, untuk materinya Pak, kebetulan untuk saat ini saya sedang dalam materi kebangkitan nasional Pak, di mana untuk kelas 8F itu sudah melaksanakan pra pembelajaran bab 4 yaitu kebangkitan nasional tahun 1908. Jadi mungkin ini pertemuan kedua dari materi tersebut. 8F ya Pak? Ya. Mengapa nggak kelas yang lain Pak? Karena kebetulan saat ini sesuai dengan jadwal Bapak, jadi di sini saya berusaha untuk tidak mempersiapkan kelas apapun. Jadi ketika Bapak ingin mengobservasi saya ingin tampil sesuai dengan kemampuan saya tanpa saya harus mempersiapkan apapun di kelas. Jadi Bapak bisa benar-benar menilai saya pure pembelajaran saya. Metode yang digunakan nantinya rencananya seperti apa? Untuk metodenya Pak, saya akan menggunakan PBL Pak, Problem Based Learning, di mana dalam pelaksanaannya saya akan menggunakan berbasis teknologi, khususnya HP Pak. Kalau misalkan HP-nya kurang, kebetulan di sekolah kami itu ada tablet ya Pak, tapi kalau kurang mungkin bisa dibantu dengan fasilitas komputer yang sudah ada di sekolah. Oh iya, barangkali bisa di Oh iya Pak, ini yang menjadi gambaran saya. Oh iya, nanti kira-kiranya langkahnya seperti apa, alurnya seperti apa. Kemudian untuk modelnya yang digunakan bagaimana? untuk modelnya itu Pak, saya menggunakan berpusat pada murid ya Pak, di mana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi di sini saya mungkin posisinya hanya sebagai penyalur saja ya Pak. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok, di mana saya akan membuat beberapa kelompok secara heterogen. Nah, di situ anak-anak berusaha untuk mempelajari materinya, untuk mencari materinya, mencari jawabannya, lalu nanti akan dipresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Bagus sekali rencana yang akan dilaksanakan. Semoga nanti tidak ada halangan. Terus untuk penilaiannya seperti apa? Nah, untuk penilaiannya Pak, saya ada dua, yaitu penilaian secara berkelompok, di mana ketika nanti anak-anak sedang melakukan tugas kelompok, saya akan menilai keaktifan dari mereka, itu yang pertama. Nah, yang keduanya itu hasil dari si tugas kelompok tersebut. Dan ada juga Pak, maaf saya yang kelewat tadi, ada yang ketiga itu dari tes berupa Google Formulir. Itu ada penilaian sikap, Ya. ada penilaian keterampilan juga dalam yang maju ke depan itu ya. Ada juga penilaian pengetahuan. Ya. Oh iya sekali. Jadi 3 hal itu sudah mencakup semua dari rencana penilaian yang akan dilakukan. Bagus Pak, semoga tidak ada halangan. Amin. Nanti pada saatnya kita jumpa lagi nanti di kelas. Siapa? Terima kasih Pak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah makan? Belum. Yang belum makan sendiri. Belum kita dijajan. Oke, untuk hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana minggu kemarin kita sudah memulai materi tentang kebangkitan nasional. Nah, kita akan melanjutkan materi dari minggu dan sebelumnya, tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa? Siapa? Sok, Yes. Sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita doakan untuk rekan-rekan kita yang
baik yang lagi sakit atau yang lagi halangan supaya dilancarkan segala urusannya ya dan disehatkan. Untuk hari ini siapa yang hadir? Hadir semua, mantap ya. Jadi untuk kelas 8D hari ini kalian hadir semua. Selanjutnya yang ingin Bapak sampaikan itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak ingin kalian capai. Yang pertama itu kalian mengerti tentang apa itu kebangkitan nasional. Yang kedua kalian melakukan penelitian atau kerja kelompok ya. Nanti Bapak akan membagi kelompok di mana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian analisis yang nantinya akan kalian presentasikan ke depan. Nah, sesudah kalian nanti presentasi itu dinilai oleh Bapak dan oleh rekan-rekan juga. Nah, setelah itu nanti akan ada tes pengetahuan yaitu dari Google Formulir. Nanti jadi setelah semua sesi terlewati itu akan ada tes berupa Google Formulir yang kalian harus isi. Tugas pertanyaannya dari mana Pak? Dari materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Paham ya? Untuk model metode pembelajarannya kita akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Apa itu PBL? Sesuai dengan kepanjangannya Problem Based Learning. Berarti masalah kan problem. Berarti pembelajaran yang berangkat dari suatu masalah. Nah, yang akan kita pakai itu adalah PBL, Problem Based Learning. Terus untuk sistem penilaiannya sesuai yang tadi Bapak sebutkan kita akan menggunakan Google Formulir. Jadi silakan sekarang lagi hujan, suaranya mungkin kurang jelas kalian. Yang dimana kalian jangan berisik, terlalu berisik, biar suara Bapak kedengeran sama kalian ya. Oke, sip. Oke. Sebelum kita mulai ke LKPD yang akan Bapak bagikan, nyanyi. Kita nyanyi dulu lagu kebangsaan. Siapa yang memimpin? Oh, mau nyanyi lagu apa? Lagu nasionalnya? Garuda aja. Garuda ya. Stop. Siapa yang memimpin? Satu orang. Stop. Depan. Stop. Yang lainnya semuanya berdiri ya. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, kita barusan udah nyanyi itu menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa. Nah, gimana sekarang awal mula pembelajaran kita kali ini kita langsung aja bagi kelompok ya. Untuk LKPD nanti Bapak bagikan secara bareng di akhir ya. Oke. Kita bagi kelompok 4 orang sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah ya. Silakan kalian cari faktor penyebab apa yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sampai bisa dijajah selama 350 tahun lebih. Itu pertanyaannya. Kenapa? Cari faktornya apa? Yang kedua, kenapa kok kita baru bisa merdeka tahun 1945? Silakan mulai sesuai dengan kelompoknya.
saya supervisor. Ya, sebagai tindak lanjut hasil observasi kemarin, hasil supervisi di dalam kelas gitu. Nanti harus ada di dalamnya kan ada umpan balik, selain diskusi ada umpan balik. Sudah mulai. Udah, nanti aja tinggal diedit. Dipotong. Saya mah pasif. Ah, baik. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Ya, berdasarkan hasil tadi pelaksanaan supervisi, gimana kesan Bapak? Untuk kesan saya ada deg-degan juga Pak, dimana yang biasanya ibaratnya tidak ada yang menonton mungkin ya Pak, tidak ada yang menilai. Biasanya lancar, ingat harus ngapain, harus A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi ketika tahu bahwa di ruangan itu ada yang menilai, ada rasa gugup, ada rasa deg-degan. Jadi ada beberapa mungkin urutan pembelajaran yang terlewatkan, tapi yang secara keseluruhan alhamdulillah anak-anak tidak gugup ya Pak. Mungkin malah saya yang jadi gugup karena tahu kalau saya itu sedang dinilai. Jadi ada beberapa yang kayak terlupakan atau apa gitu. Dari perencanaan kan tadi itu adalah menggunakan model PBL, problem based learning. Nah, itu dari alur PBL sendiri berjalan sesuai dengan rencana. Alhamdulillah Pak, sesuai rencana, di mana saya memberikan dulu suatu permasalahan, lalu di anak-anak membuat kelompok di mana mereka bekerja sama untuk mencari pemecahan dari masalah yang sudah disajikan, lalu mereka melakukan presentasi di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, yang dimana diakhiri dengan rangkuman atau kesimpulan yang diambil oleh anak-anak itu sendiri. Bagus. Berarti adakah bedanya antara mungkin dengan kemarin-kemarin yang tidak menggunakan PBL dengan untuk hari ini adalah menggunakan PBL, dari segi prosesnya bagaimana tanggapan anak dan juga bagaimana kan tadi ada evaluasi ya Pak ya, untuk tes pengetahuannya juga. Jadi tadi menggunakan Google Classroom gitu ya. Bagaimana, ada bedanya nggak Pak? Terasa sekali Pak perbedaannya, di mana sebelumnya saya menggunakan metode yang kayak ceramah, diskusi di kelas, tetapi untuk kemarin saya menggunakan PBL dengan berbasis teknologi ya Pak, khususnya menggunakan komputer dan menggunakan tablet. Dan di situ terlihat sekali anak-anak lebih antusias karena ada mungkin emang sesuai dengan kodrat zaman ya Pak. Di kodrat zaman yang sekarang itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya menggunakan berbasis teknologi, dan itu hasilnya cukup sangat bagus Pak untuk anak-anak. Dan kemarin setelah pembelajaran saya memberikan tes pengetahuan dari Google Formulir, itu bisa dibilang 80% siswa nilainya di atas KKM, hanya beberapa siswa saja yang di bawah KKM. Dimana sebelumnya ketika menggunakan metode ceramah dan lain sebagainya, itu ada anak yang kelihatan ngantuk, kelihatan malas, kelihatan cuek, acuh tak acuh dalam pembelajaran. Dan ketika dilaksanakan tes pengetahuan, banyak juga nilai yang di bawah KKM. Ada yang di bawah KKM gitu, Ada. karena tadi 80% udah di atas Ya. KKM gitu ya. Tentu ini adalah hal yang sangat bagus yang bisa untuk diadaptasi pada kelas-kelas yang lain juga. Ini ketika akan disupervisi ya bagus, tapi kalau untuk di kelas yang lain kan bisa menjadi role model ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah ada kekurangannya dari proses pembelajaran PBL itu sampai dengan evaluasi, kiranya kekurangannya seperti apa Pak? Untuk kekurangannya sarana prasarana Pak, dimana kan kebetulan di sekolah kita itu dilarang membawa alat komunikasi ya Pak, yang dimana meskipun di sekolah kami itu ada fasilitas tablet yang disediakan oleh pemerintah, tetapi kan yang namanya tablet itu terkadang
saling berebut dengan guru yang lain. Jadi ketika saya mau mengajar menggunakan tablet, ternyata guru lain juga ingin menggunakan. Ketika saya menggunakan komputer, ternyata guru lain juga menggunakan. Beda halnya apabila anak-anak diperbolehkan membawa HP. Jadi gak akan ada yang namanya berebut alat untuk pembelajaran. Kekurangannya mungkin yang saya rasakan itu sih Pak. Dan untuk selama proses pembelajarannya, masalah anak itu malah main HP atau main game, itu menurut saya tergantung dari bawaan gurunya itu masing-masing. Tergantung kita Tergantung mengelola pengelolaan kelasnya. betul. Berarti solusinya apa dengan hal tersebut barangkali? Kalau solusinya, alhamdulillah Pak, beberapa hari yang lalu saya menghadap ke Wakasek, di mana saya meminta izin, bolehkah saya memberikan instruksi ke anak-anak untuk membawa HP, di mana saya yang bertanggung jawab. Jadi ketika pagi-pagi anak bawa HP, HP-nya dikumpulkan di saya. Ketika jam pembelajaran digunakan HP-nya, beres pembelajaran dikumpulkan lagi, dan baru bisa diambil itu ketika nanti jam pulang sekolah. Dan alhamdulillah oleh pihak Wakasek dari kurikulum, dari kesiswaan itu mengizinkan. Ya, jadi tinggal kitanya aja Pak yang siap bertanggung jawab untuk menjaga HP itu tetap aman sampai jam pulang sekolah. Oh bagus, berarti udah ada masalah, Bapak tahu masalahnya seperti itu dan juga solusinya, termasuk juga langkah-langkah bagaimana supaya apa yang menjadi tujuan Bapak itu bisa terrealisasi, yaitu tadi ada komunikasi juga dengan para pihak, baik itu dengan siswa, mungkin juga dengan orang tua, dan utamanya adalah dengan para pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Bagaimanapun tidak, di sekolah ini kan dilarang membawa HP. Tapi kalau dengan ada komunikasi dan komitmen dari guru, ternyata semuanya bisa diselesaikan masalahnya. Dan ternyata PBL itu bisa meningkatkan dari hasil pengetahuannya dan juga meningkatkan aktivitas siswa. Ya, tadi kelihatan bagaimana anak antusias dan juga pada presentasinya juga cukup bagus, sehingga hal itu saya kira mungkin bisa menjadi model pada kelas-kelas yang lain, asal ada komitmen dari guru bagaimana mengelolanya, bagaimana tanggung jawabnya, dan ini semuanya ya demi kemajuan anak. Ya, terima kasih, bagus sekali Pak. Semoga untuk kedepannya hal-hal yang kurang itu bisa dicari solusinya, hal yang kurang bisa dicari bagaimana supaya tidak terjadi hal yang demikian. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sama kegiatannya sudah bagus. Yang terpenting ada tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin, dan itu menjadi bahan untuk pembelajaran selanjutnya. Bisa itu, terima kasih. Ya, siapa? Ya, realnya memang demikian. Kami itu ini udah di luar ini ya Pak. Oh udah, ini udah di stop? Udah stop. Panjang Panjang tinggi ya. tadi sampai Memori itu aja. Sampai itu aja. Sama dengan salaman. Hmm.